Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Shalom, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Ngatinegara. Ketemu lagi dalam rehat kita kali ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang sabar. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami sangat bersyukur untuk hari ini karena pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan berkati kami semua, sehingga firman-Mu Tuhan saat ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap belajar kebenaran firman-Mu hari ini. Kami serahkan semuanya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita belajar sabar. Kata sabar seringkali kita ucapkan. Kata sabar seringkali kita dengar dan kita pakai dalam berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, arti kata sabar itu apa sih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan, yang pertama, kata sabar itu tahan menghadapi cobaan. Cobaan yang apa? Yaitu tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, bahkan tidak lekas patah hati. Arti kata sabar yang kedua dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tenang, tidak terburu-buru. Segala usahanya dijalankannya dengan penuh ketenangan. Nah, itu kata sabar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa saat ini kita belajar sabar?
karena hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh wanita yang memiliki kesabaran luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan belajar dari Ibu Hana. Nah, kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-28. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat per ayat di rumah masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siapa sih Hana itu? Kita tahu silsilah dari Hana. Kita tahu keluarga dari Hana itu. Hana ini adalah istri dari Bapak Elkana. Nah, Hana ini bukan cuma bersama dengan Elkana, tetapi dia mempunyai madu. Jadi Bapak Elkana mempunyai 2 istri, yaitu Ibu Hana dan satu lagi Ibu Penina, madu dari Hana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keluarga ini adalah keluarga yang sudah mengenal Tuhan. Kenapa saya bisa katakan mereka adalah keluarga yang mengenal Tuhan? Buktinya di ayat yang ke-3, saya akan bacakan. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Nah, ini bukti bagaimana keluarga Elkana ini bersama 2 istrinya yaitu Hana dan Penina adalah orang yang sudah percaya Tuhan. Ya, bukti bahwa mereka setiap tahun mempersembahkan korban persembahan di rumah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa saya katakan kita mau belajar sabar hari ini? Ya, kita belajar dari sabarnya Ibu Hana. Nah, sabar yang seperti apa yang dimiliki oleh Ibu Hana ini? Nah, Ibu Hana memiliki sabar dengan situasi di sekitar dia. Yang pertama, sabar yang dimiliki Ibu Hana yaitu sabar dengan situasi di sekitarnya kita. Kenapa saya bisa katakan bahwa Ibu Hana ini sabar dengan situasi yang ada di sekitar dia? Kita tahu ya, dia memiliki madu, namanya Penina. Penina mempunyai anak. Kita tahu Ibu Hana tidak mempunyai anak karena Tuhan sudah menutup kandungannya. Setiap tahun mereka mempersembahkan korban bakaran, mempersembahkan di rumah Tuhan. Ya. Tetapi setiap tahun juga si Penina ini sering menyakiti Ibu Hana. Mungkin dalam bahasa sederhananya diejek, mungkin disindir karena tidak mempunyai keturunan. Sedangkan Ibu Penina, dia mempunyai keturunan. Setiap tahun, mungkin bukan hanya setiap tahun, mungkin dalam kehidupan sehari-hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bahkan berganti tahun pun Ibu Penina mungkin kita tidak tahu ya, karena dikatakan setiap tahun pada saat mempersembahkan korban persembahan, Penina ini sering menyakiti Hana. Mungkin dalam menjalani kehidupan sehari-hari pun Ibu Penina seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sabar dengan situasi sekitar kita. Ya, mungkin kalau Ibu Hana tidak sabar, dia sudah akan pergi dari rumahnya, meninggalkan suaminya, meninggalkan apa yang ada di rumah itu. Kalau dia sudah tidak sabar dengan apa yang ada di sekitarnya, apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan dalam hatinya, mungkin Ibu Hana sudah pergi dari rumahnya. Tetapi di sini ya, Ibu Hana tetap bersabar dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu. Dia tetap menghadapi walaupun madunya sering kali membuat hatinya gusar.
Bapak Saudara yang terkasih, mungkin di ayat-ayat itu juga dikatakan Ibu Hana merasakan ya sangat sakit hati. Mukanya menjadi muram. Ya. Dia tidak mau makan karena sering disakiti oleh Penina. Tetapi kita mau lihat kesabaran dari Ibu Hana. Dia tetap menerima apa adanya. Walaupun Tuhan sudah menutup kandungannya, dia tetap sabar. Walaupun madunya seringkali menyakiti hatinya, dia tetap sabar. Dia tetap bertahan di dalam rumah tangganya bersama suaminya. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Dengan situasi, kondisi yang ada di sekitar kita, yang mungkin sangat menyakitkan hati kita, yang mungkin sekali mengolok-olok kita, yang seringkali mengejek kita, menyindir kita. Apakah kita tetap sabar di dalam mengikut Tuhan itu? Apakah kita tetap sabar? Apakah kita akan membalas dengan ejekan? Ibu Hana tidak membalas dengan ejekan. Dia sabar dengan situasi yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita belajar dari Ibu Hana. Dengan situasi, kondisi yang seperti itu, dia tetap sabar menghadapinya. Nah, sikap sabar apa lagi yang dimiliki Ibu Hana? Yang pertama tadi, sabar dengan situasi sekitar kita. Yang kedua, sabar dalam penantian. Kenapa saya bisa katakan sabar dalam penantian? Kita tahu tadi ya, di ayat yang ke-6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Kenapa saya katakan Ibu Hana ini sabar dalam penantian ya? Nah, dia sabar menantikan bahwa nanti Tuhan itu pasti akan memberikan seorang anak buat dia gitu. Ya, kita mengingat lagi kejadian. Bapak Abraham berpuluh-puluh tahun dia juga sabar dalam penantian, ya, menantikan momongan, menantikan seorang anak. Janji Tuhan kepada Abraham apa? Aku akan memberkati keturunanmu. Padahal Ibu Sarah pun seorang yang mandul. Tetapi Abraham memegang janji Tuhan itu, bahwa suatu saat nanti Tuhan akan memberikan keturunan buat dia. Ibu Hana pun juga memiliki keyakinan ya, memiliki keyakinan bahwa nantinya Tuhan akan memberikan keturunan buat dia. Ya, kalau Bapak Abraham diberikan janji ya, Ibu Hana ini belum mendapatkan janji, tetapi dia mempunyai keyakinan bahwa suatu saat Tuhan akan membuka kandungannya dan akan memberikan keturunan buat dia. Karena apa? Suaminya pada waktu Ibu Hana ini sudah tidak mau makan, mungkin merasakan sakit hatinya begitu deg gitu ya. Karena Penina yang terus-menerus mengejek dia. Bapak Elkana, sang suami, memberikan kata-kata yang menenangkan juga. Bukankah aku ini lebih berharga dari 10 anak itu? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sabar dalam penantian. Tuhan sudah menutup kandungan Hana.
Mau sabar gimana? Mau sabar gimana ya? Tuhan sudah menutup kandungan. Tetapi di sini ya, kita mau lihat bagaimana sabarnya Ibu Hana ya. Bagaimana sabarnya Ibu Hana? Sabar bukan hanya dengan tindakan, tetapi dia selalu berdoa. Berdoa memohon kepada Tuhan ya. Bukti di mana Ibu Hana selalu berdoa memohon keturunan, yaitu di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selain sabar dalam penantian, Ibu Hana rajin berdoa, memohon kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah sengsara hamba-Mu ini. Dan aku bernasar, aku berjanji, jikalau Engkau memberikan keturunan buat aku, akan kupersembahkan buat Engkau Tuhan. Jadikanlah dia pelayan-Mu seumur hidupnya. Itu nasar dari Ibu Hana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat melakukan doa, ya, di ayat selanjutnya, karena sangat dia merasakan pedih hatinya Ibu Hana ini, sehingga dia tidak bisa berkata-kata, jadi hanya umak-umi aja ya, umak-umi aja, dan sambil menangis terseduh-seduh. Imam Eli memperhatikan Ibu Hana. Mungkin dalam hati Imam Eli, pada waktu Ibu Hana berdoa di rumah Tuhan, pada saat bersamaan mereka mempersembahkan korban persembahan itu, mungkin Imam Eli ini, ibu ini apa mabuk atau gimana? Mungkin dalam hati Imam Eli seperti itu ya, sebelum dia langsung berkata sama Ibu Hana. Imam Eli ini membatin, mungkin batinnya itu berkata, ibu ini kenapa? Setiap kali kesini dia menangis, setiap kali kesini dia cuma umak-umi. Apa yang dikatakan sih? Setelah selesai berdoa, Imam Eli menegur Ibu Hana. Berhentilah dalam mabukmu, Ibu. Di rumah ya, di rumah Ibu Hana merasakan sakit hati karena madu. Di rumah Tuhan dikatakan seperti seorang perempuan mabuk. Gimana? Ya. Tetapi Ibu Hana dengan sabar ya, dia berkata ya di ayat yang ke-15. Tetapi Hana menjawab, ya di ayat 14 saya tarik lagi ke atas ya, di ayat 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu dari mabukmu. Itu kata-kata Imam Eli kepada Ibu Hana setelah dia selesai berdoa. Karena memiliki sabar, yaitu karena memiliki sikap sabar. Lalu Hana menjawab di ayat yang ke-15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Ibu Hana ini ya
selain dia sabar menantikan momongan itu dalam penantiannya, dia juga rajin dalam berdoa, memohon supaya Tuhan itu memberikan keturunan. Karena sangat bersusah hati sehingga dia tidak bisa berkata keras. Dia hanya umi dan menangis terseduh-seduh di rumah Tuhan. Dia menangis. Lalu Imam Eli pun memberikan kata-kata yang menenangkan juga buat Ibu Hana, karena dia tahu bahwa Ibu Hana bukanlah seorang yang mabuk. Dan Imam Eli memberikan kata-kata yang menenangkan di ayat yang ke-17. Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Bapak Ibu Saudara yang kasih, setelah mendengar kata-kata yang menenangkan dari Imam Eli itu, Ibu Hana merasakan plong, plong. Wah, Tuhan pasti mendengar doa saya, Dan dia sudah tidak muram lagi. Mulai tersenyum. Dia pulang ke rumah setelah dia berdoa di rumah Tuhan. Pulang ke rumahnya, sudah mau makan, sudah mau makan. Dia sudah bisa tersenyum, tidak bersusah hati. Sabar dalam penantian. Dan selalu berdoa. Tuhan pun mengingat, Tuhan pun membuka kandungan dari Ibu Hana. Setahun kemudian, Ibu Hana mendapatkan kabar sukacita itu bahwa dia sedang mengandung. Nah, Bapak Saudara terkasih, sabar dalam penantian dan selalu berdoa yang dimiliki Ibu Hana membuahkan hasil yang begitu luar biasa. Dia mendapatkan seorang keturunan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukan hanya keturunan. Ibu Hana tadi kan sudah bernasar, bernasar bahwa jikalau Tuhan sungguh-sungguh melihat sengsara hambaku ini, aku akan mempersembahkan anakku ini. Janji Tuhan kepada Ibu Hana ditepati. Nasar Ibu Hana kepada Tuhan pun juga ditepati. Di ayat yang ke-24. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Shilo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Di ayat yang ke-26. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Tuhan sudah membuka kandungan Ibu Hana dan memberikan seorang keturunan. Nasar yang sudah diucapkan oleh Ibu Hana pun dia serahkan, dia berikan, karena dia sudah bernasar kepada Tuhan dan dia pun membayarnya. Dia membawa anaknya, satu-satunya anaknya pada waktu itu dibawa ke rumah Tuhan untuk dipakai Tuhan, untuk menjadi
pelayan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sabar dalam penantian dan selalu berdoa membuahkan sesuatu yang luar biasa yang dirasakan oleh Ibu Hana. Dia mendapatkan seorang anak laki-laki dan dia serahkan kepada Tuhan untuk menjadi pelayannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya bisa berucap sabar kepada orang? Apakah kita hanya bisa mendengar kata sabar itu saja? Tetapi kita tidak mau seperti Ibu Hana, sabar dengan situasi sekitar. Mungkin diejek, mungkin diolok, mungkin ada kata-kata sindiran. Tetapi Ibu Hana di sini tetap sabar dengan situasi yang ada di sekitar dia. Apakah kita juga memiliki sabar itu dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita? Ibu Hana saja bisa, apalagi kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita tetap sabar dengan situasi sekitar kita. Ibu Hana pun juga sabar dalam penantian dan selalu berdoa. Demikian juga kita juga harus sabar dalam penantian. Apa janji Tuhan kepada kita? Kita harus sabar menantikan janji Tuhan itu. Tetapi kita juga harus selalu berdoa. Karena janji Tuhan itu sungguh luar biasa bagi kita semua. Ibu Hana sudah menerima itu. Apalagi saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Tuhan pasti akan memberikan yang luar biasa bagi kita semua. Dengan kata sabar. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu karena Engkau telah menolong kami untuk kami belajar sabar. Ibu Hana boleh menjadi contoh buat kami. Sabar dengan situasi sekitar kami. Sabar dalam penantian dan selalu berdoa hanya kepada-Mu ya Bapa. Karena Engkau telah memberikan suatu janji yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku
berikanku